صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. بالسند المتصل إلى المؤلف الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى قال: باب في الشركة kongsi. وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول أنا ثالث الشريكين، يعني أنا عون لهما ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. Hadis ini menunjukkan fadilahnya bersyarikat dalam bisnis akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja hadis ini dhaif, tetapi maknanya dikuatkan dengan hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi, karena dua orang yang bersyarikat yang saling membantu. Qala rahimahullah, babun fil mudharib yukhalif. Bab orang yang melakukan mudharabah dia malah menyelisihi persyaratan dari mudharabahnya. Mudharabah itu apa? Seseorang memberikan modal kemudian digarap oleh orang yang lain. Nah, fadhal ikra. Qala Abu yani Ibnu Abi Ja'di al-Bariki qala atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaran yastari bihi udhiyatan aw syatan fasara syataini faba'a ihdahuma bidinarin fatahu bisyatin wa dinarin fada'a lahu bibarakah fi bai'ihi wa kana law ishtara turaban qala bihafihi. Ini sebenarnya hadisnya bukan tentang mudharabah tapi tentang perwakilan. Tapi karena mirip maka dimasukkan di dalam bab mudharib. Maka boleh perwakilan dalam bab agama dan juga boleh perwakilan dalam bab dunia. Kalau ini dalam bab dunia yaitu membeli binatang. Kalau perwakilan dalam penyembelihannya itu berarti dalam bab agama. Kemudian kalau dikaitkan dengan babnya, bagaimana kalau seorang yang melakukan mudharabah tapi dia menyelisihi tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh pemodal, nah, maka kalau dia itu menguntungkan maka tidak ada masalah, tapi kalau dia merugikan maka dia nanti menanggung. Misalnya dalam persyaratan mudharabah dikatakan tidak boleh jual beli ayam jago, bolehnya ayam betina. Nah, dia malah jual belinya ayam jago, ternyata untung, nggak ada masalah. Nah, ternyata rugi, dia nanggung karena dia menyelisih persyaratan. Bihi qala hadatsani Urwah al-Bariki bihadzal khabar qala bihum khalid. Bihi qala an Hakim bin Hizam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu bidinarin yastari lahu adhiyatan fasaraha bidinarin wa ba'aha bidinaraini faraja'a fasarahu adhiyatan bidinarin faja'a bidinarin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasasattaqa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'alahu ayyubarika lahu fi tijaratihi. Ini dhaif dan di sini ada tambahan tasaddaqa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sahih tadi tidak ada tambahan tasaddaqa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya betul-betul Nabi sedekahkan, ya wajar oleh orang yang sangat dermawan. Walaupun birrajul yattajir fi mali rajul bi ghairi idzni. Seseorang berbisnis pada harta seseorang tanpa izinnya. Nah, Nabi qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man istata'a minkum an yakuna misla sahibul farqil arusi wa yakun misluh. Qalu wa min sahibul farqil arusi ya Rasulullah wa taqala hadis al-gharihina saqata alaihim habalu wa qala kullu wahidin al-jabal saqata alaihim al-jabal maksudnya saqata alaihim al-hajar min al-jabal. Jadi mereka berteduh di satu gua malah ketutup oleh batu besar dari gunung. Ini adalah melakukan tawassul dengan amal soleh dan itu disyariatkan. Allahumma innaka ta'lam anni istajartu ajiran bi farqil arus. Walamma ansaitu aradtu alaihi haqqahu
فأبى أن يأخذه فذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورئاءها فلقياني فقال أعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر ورئائها فخذها فذهب فاستاقها. Ya, ini cerita yang terkenal tentang orang yang mempunyai pekerja, kemudian dia tidak mau mengambil upahnya karena menganggap sedikit, maka upahnya itu kemudian dikembangkan oleh si majikan ini. Begitu sudah berkembang, menghasilkan banyak, beranak pinak, akhirnya dia datang lagi dan minta oleh majikannya suruh ngambil semuanya. Dia kira itu adalah menghina. Ternyata betul-betul memang disuruh untuk mengambil. Akhirnya diambil total tanpa ada yang disisakan. Nah, maka dari sini diambil pelajaran bahwa kalau kita membisniskan harta orang, maka hasilnya itu menjadi pemilik harta tadi. Misalnya kita membawa anak yatim punya harta kan, nah kita bisniskan, nah itu hasilnya menjadi pemilik si anak yatim tersebut, bukan menjadi milik kita. Karena at-tabi'u tabi'un, ya, itu hartanya milik siapa? Milik anak yatim, berarti hasilnya pun juga milik dia. Bifarqi arusin, dengan satu farq arus. Farq itu adalah satu wadah tertentu ya, seperti mut ya, dan sebagainya. Nah, Abi Ilaikala Abu fi syarikati ala wali Rasulullah Ana biala wala Isyaraktu ana wa amman Wasahid Lima musibu ya'ma badrin Qala Baja al-sa'du Bi asiroi Ni walam aji'a Anna wa amma bisyai'in. Seperti ini disebut syarikatul abdan, karena bersyarikat tanpa harta tapi dengan pekerjaan badan. Jadi semuanya berperang, nanti kita dapat hasil berapa dibagi. Karena zaman dulu kan belum ada pembagian ghanimah. Nah, sehingga yang dapat ghanimah banyak nanti bagi kepada yang tidak dapat ghanimah. Nah, seperti ini menurut jumhur adalah tidak sah. Kenapa? Karena ada kekhororan padanya. Nah, sebagian lagi berpendapat sah. Adapun hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk syarikatul abdan. Contoh lain misalnya, saya buka warung cukur rambut. Pagi hari saya yang jaga, sore hari Ustadz Alim yang jaga. Nah, nanti hasilnya berapa dibagi dua. Nah, seperti ini gharar. Bisa jadi paginya ramai, berarti saya lelah. Kemudian sore hari sepi sehingga Ustadz Alim santai-santai, tapi hasilnya dibagi sama rata. Seperti ini tidak adil. Babun fil muzara'ah, bab tentang muzara'ah. Muzara'ah adalah mengerjakan sawah orang dengan upah hasil dari sawah tersebut. Maka disebut muzara'ah karena hasilnya diambil, bayarannya diambil dari mazra'ahnya. Nah, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha fadakartuhu li Tawus faqala qala li Ibnu Abbas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yanha anha walakin qala bi ayyam naha ahadukum ardahu khairun min ayyakhudha 'alaiha kharajan makrumun. La'an, sungguh bahwasanya seseorang memberikan tanahnya, maksudnya memberikan itu meminjamkan kepada orang lain tanpa upah, nah, itu lebih bagus daripada kalau dia mengambil upah yang diketahui. Karena ini menunjukkan sifat kedermawanan ya. Kita punya tanah nganggur, silahkan, siapa yang mau pakai aja, nggak usah bayar. Maka itu bukan dilarang ya, tapi apa? Nabi menghasung yang terbaik. Nah, Rasulullah Rafi dan Hudayr anak Allahi a'lamu bihadisi minkum innama atahu rajulan qala musyaddad minan ansar summa tafaqa qad tatala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana hadza sa'nakum fala tuqrul mazara qala musyaddad fasami aqawluhu la tuqrul mazara. Ya, jadi sabda Nabi
sebenarnya in kana hadza sya'nakum, kalau kondisi kalian suka bertengkar begini, fala tukrul mazari. Nah, si Rafi ini datang terlambat, dia hanya mendengar fala tukrul mazari, sehingga tidak mendengar bagian awal dari hadis. Tapi hadis ini dhaif. Dan seperti ini banyak ya orang yang datang terlambat akhirnya salah paham, atau karena ngantuk maka salah paham. Pak Kiai mengatakan segorawon halal, dia mendengar sambil ngantuk segawon halal. Nah, arti segawon wala la anjing. Nah, Allah. As-sawaqi jamak dari saqiyah, yaitu an-nahrus shaghir, sungai yang kecil atau parit. Maka disebut saqiyah karena dia mengaliri air. Jadi kata-kata saqa yasqi. Jadi artinya saya garapkan sawah saya kepada seseorang, terus nanti yang tumbuh di sawaqi itu adalah opah untuk dia. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena gharar, tidak jelas berapa hasilnya itu. Wa ma sa'ida bil ma'i minha, dan apa yang mengalir dengan sebab air darinya. Maka supaya jelas disuruh bayar berupa emas perak ya, gajinya jelas sebulan berapa itu. Nah, nanti Fa'ibadil jadawili wa asya minal zari fayahliku hadha wa fayaslamu hadha wa yuziku hadha walam yakulin nasi kira ila hadha fa'izalika zajara anhu wa amma say'un madmunun ma'lumun falabat sabihi Baris Ibrahim Atam Akala Qutaibah an Hanzalat an Rafi. Madhian itu adalah apa yang tumbuh di tepi aliran air. Sementara akbal jawdawil bagian depan dari parit-parit, sama dengan saqiyah tadi. Jadi upahmu adalah apa yang tumbuh di situ. Padahal belum tentu tumbuh, atau kalaupun tumbuh belum tentu banyak. Wa yaslamu hadza wa yahliku hadza. Nah, berarti satunya rugi, satunya untung. Atau misalnya yang selatan untuk kamu, yang utara untuk saya. Terus dia garap semuanya, bisa jadi yang selatan untung atau yang selatan rugi. Tapi kalau persentase boleh, nanti hasilnya berapapun kita bagi 2, 50%, 50%. Nah, kalau seperti itu tidak masalah. Nah, Abil Zahabi walalik waqala amma bil Zahabi walalik kala ba'sa bihi. Jadi ringkasnya muzara'ah haram apabila gharar, muzara'ah halal apabila tidak gharar, tetapi lebih afdal dipinjamkan secara gratis. Babun fi tasydid fi dzalik, larangan keras untuk muzara'ah. Nah, أن ابن عمر كان يقرأ الأرجل حتى بلغه أن رافع بن القدس الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قراءة الأرض فلقيه أبو روبة فقال يا ابن القدس ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت أمية وكان قد شهد بدرا yuhadisani ahlat dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qira'il ardi. Ya, jadi ternyata siapa Rafi ini tidak mendengar langsung ya, tapi lewat perantara dua pamannya. Nah, wallah laqad kuntu a'lam fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-arda tuqrad. Suma khasya Abdullah ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdatsa fi dzalika syai'an. Lam yakun alimahu fataraka qira'al ardi. Ini waraknya Ibnu Umar ya,
khawatir hadisnya sudah mansukh, akhirnya beliau tinggalkan. Nah, kalau Ibnu Abbas mengatakan enggak, itu salah, itu apa, rafi itu. Demikian juga satunya tadi siapa? Zaid bin Thabit ya. Dia mengatakan ana a'lamu bil hadits minhu. Dia salah itu. Maka dua sahabat Nabi mensalahkan Rafi atau tidak setuju dengan berita dari Rafi. Satunya bersikap wara. Qala rahimahullah, sudah selesai bab tentang kira ini filenya sedikit sekali, berarti ini tambahan lagi. File berikutnya yang ke-14 masih buyung, masih banyak ini hadis buyung. 15 ما زال كثيرا. البيوع ليس قليلا، البيوع أحاديثه طويلة. تفضل. Mukhabiru sama dengan muzari'u, nama lainnya mukhabara, muzara'ah. هذا قاعدة ذهبية، طاعة الله أنفع وأنفع. قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليدرأها أو فليدرئها أخاه ولا يكارهها بثلث أو ولا ربع ولا بطعام مسمى. Yuzri'ha akhah, yaitu meminjamkannya secara gratisan, nggak usah ngambil untung. Toh antum sudah kaya karena mempunyai tanah, berarti kaya. Nah, Ani sami'tu Sulaiman bin Yasar bima'na Fadakar bima'na isnadi Abriyat Ubaidillah wa hadisihi. Wabihi qala an abihi qala ja'ana Abu Rafi min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana yarfuqu bina yakni yanfa'una. Wa ta'atullahi wa ta'atu rasulihi arfaqu bina. Nahana an nazra'a ahaduna ila ardan yamliku raqabataha aw manihatan yamnahuha rajulun. Ya, jadi lebih bagus digratiskan. Nah, manihah itu pinjaman onta, pinjaman kambing, diperah susunya, kalau sudah habis maka dikembalikan dagingnya. Abi Hurairah anak Usaid bin Zuhair qala ja'ana Rafi bin Hujair qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhakum an amrin kana lakum nafi'an wa ta'atullahi wa ta'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqulakum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhakum anil haqli. Al-haql maksudnya muzara'ah. Wa qala man istaghna an ardihi falyamnahha akahu aw yadahu. Yada, dia tinggalkan, alias tidak dipinjamkan, juga tidak tidak disewakan. Bihi qala ana bi Ja'far al-Qatami qala ba'asani ammi ana wa ghulaman lahu ila Sa'id bin Musayyab qala fakuna lahu syai'un balagna angka yuzara'a qala kana Ibnu Umar la yara biha ba'san hatta balaghahu an Rafi' ibn Hujair hadithahu wa anahu fa akhbarahu Rafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Bani Harithah fara'a zar'an fil ardi Zuhairin wa qala ma ahsana zar'a Zuhairin qalu laysa li Zuhairin qala alaysa ardun Zuhair qalu bala walakinahu zar'un fulanin qala fakhudhu zar'akum waruddu alayhi nafaqah qala Rafi' fakhudna zar'ana waradakna ilayhi nafaqah qala Sa'id afkir akhaka wa akrih au qala akrih bidarahim. Afkir akhaka, apa artinya ini? Fakirkan saudaramu. Oke. Air.
terakhir air. Aina wajadtum? Indakum zail qalil aw kathir? Tayyib, jayyid. Sana'ti bi Sunan Abi Dawud kathir al-zail insyaallah. Pada pada Taurah. لأننا عملنا الدورة مع التعليق بالذيور. نعم تفضل. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها قال والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منها أرض فهو يزرع ما منها ورجل استقر أرضا بذهب أو فضة. Nah, maka kalau dengan sesuatu yang hasil panenannya dianggap haram karena apa? Gharar tadi. Tapi pendapat yang kita pakai itulah yang tadi pertama itu, bahwasanya kalau hasilnya persenan maka halal. Adapun hasilnya yang selatan kamu, utara saya, itu yang disebut qurab. Muhaqqalah namun yang dari muzara'ah, sama dengan tadi ya, haqqal. Nabi Naikala an Usman bin Sahih bin Rafi bin Hudayr wa Imira Ayatimu fi hijri Rafi bin Hudayr wa hajatu ma'ahu faja'ahu Abi Imran bin Sahrin qala aqraina ardana falana bimi'atai dirham wa qala da'fu fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qira'il ardi. Ini dhaif. Bihi Naikala an Rafi bin Hudayr annahu zara'a ardan famara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yasqiha fasa'alahu liman yazra'u wa liman al-ardu wa qala zar'i bi badri wa amali li syatru li bani fulanin syatru wa qala arbaituma faruddal ardu ala ahliha wa hukma faqataka. Kalian telah berbuat riba. Ini juga dhaif. Yang dimaksud berbuat riba adalah melakukan perbuatan haram sebagaimana riba. Di sini ribanya tidak ada, adanya gharar tadi. Zar'i bi badri wa amali, ini tanaman saya dengan badar itu adalah biji. Jadi benihnya itu dari saya, pekerjaan juga dari saya. Nah, menanam di suatu tempat yang tanpa izin pemiliknya, ini berarti irkun dhalim. Nah, Nabi Naikala an Rafi bin Hudayr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idnihi falaysa lahu min az-zar'i shay'un wa lahu nafaqatuhu. Kenapa? Karena laisa li'arkin dhalimin haqqun. Nah, sementara dia selama menanam itu keluar nafkah berapa itu bisa diganti oleh pemilik tanah, adapun hasilnya nanti dipanen oleh pemilik tanah. Muhabarah sama dengan apa? Muzara'ah. Terus bedanya apa kalau dibuat dua bab? Ada pendapat yang mengatakan muzara'ah muhabarah sama, ada pendapat yang membedakan. Kalau dibedakan maka muzara'ah itu al-badhru minal malik, benihnya dari pemilik tanah. Kalau mukhabarah itu benihnya minal amil, dari yang mengelola. Untuk mengingatnya bagaimana? Muzara'ah diambil dari kata-kata mazra'ah, berarti benihnya dari pemilik mazra'ah. Mukhabarah dari kata-kata khibrah, pengalaman. Nah, maka benihnya dari amil, pekerja, karena dia yang berpengalaman di dalam mengelola tanah. Itu untuk mengingat supaya tidak rancu antara muzara'ah dan mukhabarah kalau ingin kita pisahkan. Tapi kalau disamakan ya tadi 4 nama sama: muzara'ah, mukhabarah, muhaqqalah, haqqallah. Nabi Naikala an Jabir bin Abdullah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an muhaqalah wa muzabana wa mukhabarah wa muawamah. Qala an Hamad
قال أحدهما المؤاومة قال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا فأني السنيات ورفضوا في الأراضي. Nah, apa yang baru? Nggak ada kan? Ya, pengecualian. Yang dimaksud adalah pengecualian yang tidak jelas. Misalnya saya jual mobil ini kecuali satu bagian. Bagiannya apa? Pokoknya lah. Begitu sudah dibayar saya ambil mesinnya. Merugikan ya. Tapi kalau dijelaskan ya, kecuali spionnya silahkan. Maka larangan ini karena apa? Horor. Begini kala Jabir bin Abdullah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an muzahana wa muhaqala wa an sunnah ila ayyulam. Nah, illa ayyulam pengecualiannya diketahui, maka tidak terjadi horor, maka menyebabkan boleh. Tidak diketahui, maka itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung goror tadi. Dan ini jual beli model jahiliyah yang mengandung goror, maka disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Mukhabarah boleh selama tidak horor. Nah, ini yang dilarang adalah jika nisabnya itu nisab tanah, thuluthnya thuluth tanah, rubuhnya rubuh tanah. Tapi kalau nisab dari hasil total, dari persentase, nggak ada masalah. Karena di situ tidak gharar. Karena semuanya nanti akan dapat hasil yang rata atau adil ya. Kalau hasilnya banyak, maka dua-duanya dapat banyak. Kalau hasilnya sedikit, ya dua-duanya dapat sedikit gitu. Nah, musaqat sama dengan muzara'ah, hanya bedanya kalau musaqat untuk pohon yang berdiri. Dari kata-kata saqa yaski, menyirami. Kalau muzara'ah itu tanaman bawah seperti padi dan sebagainya. Maka hasilnya itu sebagai upahnya. Menanam menyirami jambu, nanti bayarnya jambunya itu. Nah kan boleh kan, disyatri, separuh itu adalah persentase, separuhnya kamu, separuhnya saya. Yang tidak boleh adalah yang utara kamu, yang selatan saya. Nah, min amwalihim wa anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syatra samaratiha. Ya, tamiluha, mereka menggarapnya dari harta mereka, berarti benihnya dari mereka, bukan dari Nabi. Berarti namanya apa itu kalau yang tadi? Mukhabarah, ya, karena yang garap yang punya khibrah. Ibnu Abbas qala iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaibar wa istarata anna lahu al-ardu wa kullu safra berbeda. Apa safra berbeda? Wal ahlul Khaibar nahnu a'lamu bil ardi minkum fa'atinahha ala anna lakum nisfu samarati wa lana nisfu wa za'ama annahu aqahum ala dhalik falamma kana hinu yusramu nahlu fa'azayyahim Abdullah ibn Rawaha fahazarah alaihim nahla wa huwa alladhi yusammihi ahlu Madinah harso faqala fihi kaza wa kaza qalu aksarta alaina ibn Rawaha faqala fa ana ali hazra nahli wa utikum misfalati kulta kultum misfalati kulta qalu hadzal haqqu wa bihi takumu sama wal ard qad radina an na'khudha billadhi kulta. Ya, karena sebenarnya dia jujur dan dia mengahli dalam mengharus atau mengira-ngira hasil panenan tadi. Yusromu dipanen, diketang.
Billahi qala an Ja'far bin Burqan fadzakara bi isnadihi wa ma'nahu qala fahadarat faqala inda qawlihi faqul safra wal bayda yakni adalah kuantitas tahu. Ada tafsirannya dari perawi. Nah, Billahi qala an Isam anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hina fataha Thayyibat fadzakara nahwa hadits Zaid qala fahadarat nahlah wa qala fa anna ali juzadzan nahri wa utikum misal ladzi qulta. Juzadzan nakhli qat'an nakhli, memanen pohon kurma. Misal dari mana? Misal dari mana? Kurutu ana kurutu kamu. Nah, al-kharaj itu menurut jumhur adalah mubah, menyelisih mereka mazhab Hanafi yang melarang kharaj karena dianggap gharar. Namanya kira-kira ya, bisa benar bisa salah berarti kan gharar. Maka kita jawab betul kharaj itu gharar, tapi gharar yang kecil itu dimaafkan, apalagi dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian juga ada dalilnya yang membolehkan. Nah, kalau sudah ada dalil yang membolehkan, ya berarti hukum larangannya jadi sudah tidak berlaku. Nah, mereka sudah rela dengan taksir dari Abdullah bin Rawahah. Anjabir anak qala apa Allah ala rasulihi khaybar faqarrahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana waja'alaha bainahu wa bainahum Abdullah ibn Rawahah fakharasaha alaihi. Dan biasanya orang-orang kafir itu kalau sudah mengetahui muamalahnya orang beriman yang baik, maka dia tidak akan lepas dari orang tersebut ya. Dia akan terus menerus bermuamalah dengannya karena mengetahui bagusnya akhlak. Sementara orang yang terkenal merusak dalam bab-bab begini, nanti pasti semua orang yang tahu akan ngasih informasi kepada yang belum tahu, akhirnya dia tidak punya pelanggan lagi. Arba'ina alfa wasfin faza'ama anna yahuda lama khayyarahum bin Rawahah akhadhu sinara wa alaihim isruna alfa wasfin. Nah, silakan dihitung ya. Hasilnya itu adalah 40.000 wasak. Satu wasak 60 sa'. Nah, dikali 40.000 itu. Nah, ijarah adalah mempekerjakan orang dengan ujrah, dengan upah. Misalnya pak tukang, kita suruh bangun rumah, kemudian kita kasih ujrah. Atau tukang cukur, kita suruh mencukur, kita kasih ujrah. Jadi bayarnya uang. Beda dengan muzara'ah dan musaqah tadi, barangnya bukan uang tapi hasil panenan. Nah, boleh enggak kita mengajar kemudian mendapatkan uang? Menurut jumhur boleh, menurut Hanafi tidak boleh. Untuk agama lah ya, kalau ilmu umum silahkan, ilmu dunia silahkan, ilmu agama maksudnya. Kita buat Quran. Ahda ilayya rajulun minhum qausan. Faqultu laysa bimalin wa armi anha. Fi sabilillahi azza wa jalla. La'atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala as'alannahu. Akhirnya faqultu ya Rasulullah rajulun anna ilayya qausan mimma kuntu ulimu kitabah al-Quran.
فليست بمال الأمن أنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تتوقع توبا من نار فاقبلها. Antu tawak kamu kalungi, berarti ini haram kan? Makanya dalilnya Hanafi bahwa itu haram. Adapun jumhur menjawab hadis ini adalah mansukh karena ini di awal-awal Islam, sehingga masih banyak yang belum paham Al-Quran. Adapun ketika sudah banyak guru sehingga boleh memilih guru manapun, maka tidak wajib bagi saya untuk mengajar karena guru masih banyak. Nah, هذا الخبر والأول أتم فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها أو قال تعلقتها. نعم. Di qala babu fil asbir atibba dokter. Al-ilmu ilmani kata Imam Syafi'i, ilmu tibbin lil abdani wa ilmu fiqhin lil adyani. Nah, Abi Sa'id al-Khudri anna rakan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam intaqu fi Latin safaruha panadalu bihayin min ahya'il Arab fastadohum fa'abau ayyubai. Ini pelit sekali, mungkin saja ini dari Bani Bahilah. Bani Bahilah itu terkenal sangat pelit. Kalau digo sayyidu zalikal hayy fasyafau lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'un. Faqala ba'duhum law ataitum haula'i rakka ladzi nazalu bikum la'alla ayyakuna inda ba'dihim syai'un yanfa'u sahibakum. Faqala ba'duhum inna sayyidana rudiwa fasyafayna lahu bikulli syai'in la yanfa'u syai'un. Hal inda ahadi minkum syai'un yasbi sahibana ya'ni ruqyatan. Faqala rajulun minal qawmi inni la'arki walakin istadafna fa'abaitum an tubayyikuna ma'ana birokin hatta taj'alu li ju'lan faj'alu lahu qati'an minas sa'i fa'atahu faqara alaihi bi ummil Qur'an wa yakfiru hatta bari'a ka'anna unshita min iqalin fa'afawhum ju'lahum alladhi salahu alaihi faqalu ikhtasimu wa qala alladhi raqa la taf'alu hatta na'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanastakmirahu wa ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhakaru lahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aina alimtum annaha ruqyah ahsantum fadribu limakum bisahmin. Ya, jadi bolehnya kita mengambil hasil dari ruqyah, maka boleh juga mengambil hasil dari mengajar. Karena ruqyah itu kita memberi manfaat kepada badan sehingga badannya sembuh dengan sebab Quran yang kita bacakan. Mengajar itu memberi manfaat kepada roh, dan memberi manfaat kepada roh itu lebih penting daripada memberi manfaat kepada badan. Sehingga kalau badan boleh, roh boleh dong. Dan inilah dalilnya jumhur. Dan dalam hadis yang lebih lengkap Rasulullah SAW mengatakan ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Oleh mazhab Hanafi masih dibantah, kitabullah itu maksudnya ruqyah, bukan ngajar. Ente ngawur aja, tambah dari saya, bukan dari mazhab Abu Hanifah. Nah, Allah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita itu menerima sayembara, ya, karena tadi kan dia meminta ju'lan, yaitu sayembara. Nanti kalau sudah berhasil maka dia mendapatkan upah. Nah, sayembara seperti itu halal, itu sama dengan hadiah bersyarat. Nah, dan orang yang meruqyah ini adalah perawi itu sendiri, itu siapa? Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Cuma dia tidak menceritakan bahwa itu dirinya, yang mungkin supaya menjaga keikhlasannya atau menjaga ketawaduannya, karena ini termasuk fadilah beliau.
Dan semua ayat Quran itu bisa untuk ruqyah, tidak hanya Fatihah. Hanya saja kenapa beliau memilih Fatihah? Karena Rasulullah SAW bersabda, Abdul Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Anakmihi anahuma rabbi kami fa'atahu faqalu inna fatika min indi hadha rajuli bi khairin farsi lana hadha rajul fa'atahu bi rajulin ma'tuhin ay majnun fi quyudi faraqahu bi ummil Qur'an salasata ayyam qurwatan wasyiyatan kullama khatamaha jam'ahu zaqahu summa taqala fa'an nama unshita min iqalin fa'atuhu syai'an fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakalahu lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qul fal amri laman akala bi ruqyatin batilin laqad akalta bi ruqyatin haqqin. Ya, ini riwayatnya lebih lengkap ya, karena disebutkan di sini thalathata ayyamin khutbatan wa asyiyah, berarti dia lakukan selama sebanyak 6 kali, karena 3 hari, kemudian pagi sore. Kasbil hajjam diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama halal, pendapat kedua haram, pendapat ketiga halal untuk budak. Khabith ini jadi dalil bagi yang mengatakan haram, karena Allah itu yuharrimu alaihimul khaba'ith. Adapun yang mengatakan halal itu adalah nanti dalilnya semuanya dikumpulkan oleh Abu Dawud dalam satu bab ini. Berikanlah makan kepada ontamu dan budakmu. Nah, maka tidak boleh kita makan, tapi kita berikan kepada budak atau kepada onta kita ya, sebagai makanannya onta. Nah, maka ini hujjah bagi yang berpendapat halal. Anas bin Malik annahu qala ajama Abu Taibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amara lahu bisa'in min tamrin fa'amara ahlahu ayyufifu anhu min kharajiha. Ini dalil bagi yang berpendapat apa? Boleh untuk budak, karena Abu Taibah budak, sehingga pendapatnya sempit sesuai dengan lafal hadisnya. Dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa hendaklah kita berbuat baik kepada budak, sehingga kalau menarik pajak dari budak itu jangan banyak-banyak diturunkan. Babun fi kasbil ima, hasil kerjanya budak perempuan. Karena zaman dulu biasanya kerjanya zina atau menyanyi, sehingga kalau hasilnya halal tidak ada masalah. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-yawma qala asya'a mana an tasbil amati illa ma amirat biyadiha wa qala haqada bi usbuhi nahwal abazu wal wazri wan nafsu. Nah, kalau amirat biyadiha kan halal, berarti hasilnya juga halal. Maka ringkasnya ma tawallada min haramin fahuwa haram, ma tawallada min halalin fahuwa halal. Contohnya apa? Khobus, ghazl, nafas. Ini bukan khubus ya. Kalau khubus roti, kalau khubus membuat roti.
fazl, menenun, ini semuanya perbuatan-perbuatannya. Nafas di situ ada enggak terjemahnya? Nafidil, nafsus suf wasyar wa nadful qutn wasuf. Jadi apa itu? Ya, meniup kapas nih. Pokoknya pekerjaan yang berkaitan dengan kapas. Atau zaman sekarang ya masak, atau menyetrika, atau mencuci piring. Nah, menjadi Rafiq 2015 qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat bil amati hatta yu'lam min ainahu. nah. Khulwan, upah kahin dukun, disebut khulwan karena dia mendapatkannya dengan sangat manis, yaitu tidak bekerja apa-apa, cuma modal abab saja sudah dapat hasil. Nah, ini semuanya masuk dari kaidah tadi, ma tawallada min haramin fahuwa haramun. Asbil fahl, maninya pejantan, yaitu saya punya hewan betina, kemudian saya kawinkan dengan hewan pejantan milik Ustadz Alim misalnya, kemudian saya suruh bayar. Nah, seperti ini tidak boleh karena gharar, karena belum tentu setelah dikawinkan betul-betul hamil. Kalaupun hamil belum tentu melahirkan. Maka ringkasnya larangannya karena gharar. Adapun yang halal adalah takrimah, ngasih hadiah saja. Terima kasih sudah dibenjeni pejantan, silahkan ini belanggring dibawa pulang, nggak apa-apa. As-sa'ikh, penyepuh emas atau perak. Abi Majadah qala qata'tu min udhuni gulamin aw qala qata'tu min udhuni faqadima alaina Abu Bakar hajjan fajtama'na ilaihi farafa'na ila Umar bin Khattab faqala Umar inna hadha qad balagha qisas qad'u li hajjaman liyaqtassaw minhu. Falamma du'iya al-hajjamu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inni wahabtu li khalati ghulaman wa ana arju ayyubarika laha fihi. Aku telah la tusallimihi hajjaman wala sa'iban wala qasaban. La tusallimihi, jangan kamu serahkan, wahai bibiku, budak ini kepada hajjaman wala sa'iban wala qasaban. Kenapa ya? Mal'illah. Dan hadis ini derajatnya dhaif sebenarnya, tapi maksudnya kita ingin cari ilah, tahu ilahnya apa itu. Man yahmilu syarah majdulah, bisa jadi karena akan terpengaruh melakukan perbuatan-perbuatan mereka yang jelek nih. Misalnya penyepuh itu biasanya menipu atau mengambil emas milik orang lain yang dia sepuh. Mungkin karena itu, sehingga jangan diserahkan kepada hajjaman wala sa'iban wala qasaban. Qasab itu adalah seperti pring dan sebagainya. Ini saya belum tahu wajahnya kenapa Pak tidak diboleh ini. Kasih tanda nggak apa-apa nih. Dan perawinya ada Abu Majidah, ini seorang perawi yang dhaif. Fadal.
Nabi Hurairah an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Muslim. Babun fil abdi yuba'u lahu malun. Budak dijual padahal punya harta. Nah, hartanya milik siapa nantinya? Milik penjual atau milik pembeli? Nabi Hurairah an Salim an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a abdan falahu malun famaluhu lil-ba'i ila ayyashtaritahu mubta'. Wa man ba'a naflan mu'abbaran fasamaratu lil-ba'i ila ayyashtaritahu mubta'. Mu'abbaran yang dikawinkan. Nah, maka buah yang pertama muncul pada tahun tersebut ya berarti milik orang yang mengkawinkan. Nah, kalau ada masa panen yang berikutnya ya tentu saja sudah dikawinkan oleh si pembeli kan, berarti miliknya pembeli. Maka hukum asalnya budak punya harta tadi berarti hartanya milik penjual, kecuali kalau si pembeli mensyaratkan ya, saya mau beli budakmu plus harta yang dia miliki, karena saya tadi lihat dia bawa arloji 70 juta. Dia budaknya gaya sekali. Nah, Hurairah an Nabi an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatin Nahl. qala Abu Dawud wa ikhtalafa az-Zuhri wa Nafi' fi arba' ahadits hadza ahaduha. Ini semuanya tokoh-tokoh hadis Zuhri sama Nafi'. Saking tokohnya Imam Zuhri, maka Imam Iraqi mengatakan wa qawlu Muslimin rawa az-Zuhriyu 90 fardan kulluha qawiyyu. Jadi dia punya 90 hadis fard, yaitu hadis gharib, tidak ada yang meriwayatkan selain dia, dan semua hadis gharib ini sahih semua. Padahal jarang hadis gharib sahih, itu rata-ratanya dhaif. Maka ini menunjukkan ketokohan Imam Zuhri, tapi Nafi' juga nggak kalah tokoh juga. Nah, ya hartanya milik penjual. Kenapa? Karena si budak itu kan tidak memiliki dirinya sendiri, berarti juga dia tidak memiliki hartanya, maka otomatis hartanya milik si penjual. Nah, kalau si pembeli pengen memiliki budak plus hartanya, ya harus mensyaratkan dulu. Kalau disetujui baru bisa. Qala rahimahullah babun fit talaqqi. Hadzal bab sabaqa fi kitab jihad. Dulu apa talaqqi itu? Calon ya, calon musuh maksudnya. Nah, kalau sekarang ini talaqqi buyuk, yaitu mencegat orang-orang yang datang dari desa sebelum masuk pasar kota, sudah kita cegat di tengah jalan. Istilahnya talaqqil jalab atau talaqqir rukban atau talaqqil buyuk. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa la talaqaw sirra hatta yuqbata bihal aswaq. Jangan mencegat barang-barang, yaitu barang-barang yang datang dari desa sebelum masuk pasar kota. Kenapa? Karena kalau sebelum masuk pasar kota si penjualnya itu belum tahu harga kota, sehingga bisa ditipu oleh orang yang mencegat tadi. Karena itu menurut mazhab Hanafi, talaqqil buyu' ini boleh apabila si desa tadi sudah tahu harga kota. Seperti zaman sekarang ya, orang dari desa sudah ngerti harga kota, dia lihat internet. Nah, Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam antara tiga lagi kain talaqahu mutalakin mustari fastarahu fasahibu sir'ah bilhiyad bidawar ada tisuk. Qala Abul Ali sami'tu Abu Dawud yaqulu qala Sufyan la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'in ayaqula inna indi khairan minhu bi asyar. ya, jadi seseorang sedang melakukan jual beli, belum deal, kemudian ada orang lain mengatakan inna indi khairan minhu bi asyar, saya punya barang yang lebih baik, harganya 10, maksudnya lebih murah daripada harga yang akan kamu beli.
sehingga kamu beli dari saya saja. Termasuk juga ketika masa khiyar, saya beli laptop dan saya minta waktu 3 hari untuk menentukan jadi beli atau tidak. Nah, penjualnya mengatakan boleh, silahkan dibawa laptopnya dicoba 3 hari. Nah, selama masa khiyar tidak boleh ada orang yang kemudian menawarkan kepada saya laptop yang lain nih. Kalau menawarkan tomat nggak apa-apa nih, yang nggak ada kaitannya. Bagaimana kalau wanita sedang tafakur, boleh nggak dimasukin? Dilamar, kemudian dia tafakur 1 bulan ya. Oke, 1 bulan. Nah, 1 bulan itu orang lain masuk boleh nggak? Diperselisihkan, ada yang mengatakan tidak boleh karena sama dengan jual beli, ada yang mengatakan boleh karena bisa jadi perempuan tadi menunggu barangkali ada lamaran yang kedua yang menyebabkan apa, dia bisa memilih. Sehingga kata Imam Malik, kalau itu ditutup itu adalah babu fasadin ala nas, merusak manusia. Dan saya cocok dengan mazhab Imam Malik karena Nabi SAW memasukkan lamarannya Fatimah Usamah kepada Fatimah binti Qais, padahal Fatimah binti Qais sudah dilamar oleh 1 Muawiyah, 2 Abu Jaham. Kata Nabi, jangan sama Muawiyah miskin, jangan sama Abu Jaham suka mukul cewek, sama Usamah saja imut itu mutlak. Maka Fatimah mengatakan Usamah. Akhirnya dia taat kepada Nabi SAW. Begitu taat, akhirnya sangat bahagia meskipun imut tadi. Padahal Fatimah itu terkenal cantik, putih, keturunan Quraisy, tapi menikah dengan Usamah yang dia maula dan dia keriting, keribu karena keturunan dari Habasyah. Tapi semuanya adalah apa? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Makanya saya cocok pendapat yang membolehkan ya. Dan ini menyelisih guru-guru kita di Ma'had Al-Islam yang tidak membolehkan. Tapi ya dasarnya kuat sebenarnya yang tidak membolehkan karena sama dengan apa? Jual beli gitu. Ini jual beli atau dinikah beda. Lanjut. Fadal. Najis itu adalah ziyadah fi tsaman liyaghurral mushtari, menawar dengan harga tinggi untuk menipu pembeli yang lain. Maka ini berbeda dengan muzayadah. Muzayadah itu adalah lelang. Nah, itu kita memang menawar dengan harga tinggi tapi ada niatan untuk membeli. Nah, orang desa, orang kota tidak boleh menjualkan, maksudnya menjadi calo untuk orang desa. Nah, jadi yang tidak boleh adalah yakun lahu simsaran, menjadi calonnya. Kalau hanya membantu maka tidak ada masalah. Sebagaimana kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babun la yabi'u hadirun libadin. Terus beliau mengatakan apa di sini? Mana sih? Saya cari dulu ya babnya Imam Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan babun hal yabi'u hadirun libadin. Ini pertanyaan ya. Dan antum ingat-ingat bahwa Imam Bukhari kalau membuat judul bab pertanyaan itu berarti ada khilaf. Nah, dia mengatakan babun hal yabi'u hadirun libadin bi ghairi ajrin wa hal yu'inuhu aw yansahuhu. Nah, sebagian ulama berpendapat tidak bolehnya mutlak. Pokoknya Anda orang kota menjualkan untuk orang desa, apapun itu enggak boleh. Tapi fikih yang diboleh oleh Imam Bukhari, yang tidak boleh hanyalah la yakun lahu simsaron,
Sehingga kalau bukan sebagai simsar boleh. Misalnya adik saya dari desa ingin menjual di kota, saya kasihan adik saya, maka saya bilang saya jualkan aja lah, antum santai-santai di rumah ngopi-ngopi, nanti hasilnya tak kasihkan kamu semua. Nah seperti itu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena la yakun lahu simsaran, hanya membantu saja. Nah, dalilnya Imam Bukhari adalah ad-dinun nasihatu. Idza istamsa'a ahadukum akhahu fal yansah lahu. Nah, maka enggak ada masalah begitu. Nah, adapun yang berpendapat tidak boleh, alasannya adalah kalau dijual oleh si orang desa ini harganya murah. Kalau dijualkan oleh orang kota ini harganya tinggi, karena orang kotanya sudah paham harga kota sehingga dia menjualnya dengan harga yang tinggi. Nah, kalau dibiarkan dia menjual dengan harga yang murah, itu maslahatnya untuk banyak orang. Ala kulli hal fihi khilaf, lidzalika al-Imam al-Bukhari sa'ala biqaulihi babun hal. Nah, ha huwa wa in kana akhahu aw abahu, ini dalil bagi yang melarang dirinya. Pada beliau sampai keluar sebenarnya Umar yang perlu hadasan Abu Hilal sana Muhammad an Anasir yang memainkan kealakan yang baru saya bi orang yang libat yang kalimat jami'atun la yabi orang syai'an wala yubta lahu syai'an. Nah, jadi yabi itu mencakup dua ya, yabi atau yabta, menjual atau membeli. Karena kata-kata yabi itu abdad, sehingga bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli. Jadi kala Ansarim al-Mati anak Arabian terdesahu anak bukarima bihalubah lahu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-talha tabani ibaidillah qala inna nabiya sallallahu alaihi wasallam mengenai nabi al-hadilullah walakin idhab ila suki fanzur mayubari uka fasyawirani hatta amuraka al-anhaka. Di situ halubah apa jalubah? Halubah pakai ha. Qawlu bihalubah bil ha fi jami'in nusakh wa fi lafdin bil jim jalubah. Yang lebih tepat jalubah ya. Karena bicaranya tentang apa? Bil jalab, talatil jalab. Tapi ya ada yang meriwayatkan dengan bil ha ada. Hanya kalau mau kita sinkronkan dengan babnya, ya lebih cocok bil jim, yaitu matujlabu lil bai', ya, barang-barang di desa yang dibawa ke kota. Maka tadi namanya talaqtil jalab atau talaqil rukban. Kalau jalab itu barangnya, rukban itu penjualnya. Menjadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat hadil ribat badarun nasa yang kullahu ba'dakum lima. Nah, jadi jangan dijualkan, biarkan orang-orang pasar dapat harga murah. Karena diambil dari kaidah, karena itu diambil dari kaidah ini al-maslahatul 'ammah muqaddamah 'ala al-maslahatil khassah. Nah, musarrat itu adalah hewan yang ditahan susu pada teteknya sehingga kelihatan banyak susunya supaya menipu pembeli. Nah begitu diperah ternyata nggak balik, berarti ketipu ini. Nah kalau kariha bagaimana? Boleh nggak dikembalikan? Nah, yahlubaha, merahnya, tapi hanya diberi waktu 3 hari sebagaimana hadis berikutnya. Nah, maka di sini ba'da yahlibaha
hanya dikasih waktu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari berarti dia sama dengan sudah membatalkan hak mengembalikannya. Kemudian kalau dia mengembalikan maka harus ditambah 1 sok makanan maksudnya gandum ya, sebagai ganti dari susunya tadi. Samra itu adalah gandum istimewa, nama lainnya hintah, nama lainnya bur. Nah kalau ta'am itu adalah syair, gandum biasa. Kenapa ta'am syair disebut ta'am? Nah, karena zaman dulu rata-rata orang makannya syair. Jadi kalau sekarang beras itu makanan kita rata-rata, maka beras disebut ta'am. Sementara yang lain-lainnya tidak disebut ta'am, tapi disebut namanya khubuz atau fakir. Padahal semuanya ta'am. Nah. أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسرة احتلبها فإن ربيها أمسكها فإن مسكها ففي حلبتها صاع من تمر. Jadi dari Farah sampai ke Abdullah dan Umar yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a muhaffalatan fa huwa bidiyan salatata ayyam fa in taharat jama'aha misal al-mustari rabaniha qamhan. Nah di sini disebutkan qamhan, ini dhaif. Yang sahih tadi la samra sama dengan la qamah. Jadi apa? Hinta, samra, kemudian qamah, kemudian bur itu sama. Kemudian tadi dikatakan min tamrin, sementara yang sebelumnya min ta'amin. Nah kata Imam Bukhari at-tamru akthar. Riwayat yang menyebutkan tamr itu lebih banyak. Hukrah menimbun supaya barangnya jadi langka sehingga bisa kita jual dengan harga setinggi-tingginya. Ini namanya mementingkan maslahat pribadi mengalahkan maslahat umum. Makanya haram dari sebab hal tersebut. Dan ini haramnya untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh setiap orang. Misalnya beras, kemudian gas, kemudian bensin dan sebagainya. Tapi kalau antum mau hukrah gantungan kunci boleh. Nah. Nah, berarti yang dilarang adalah yang ma fihi aisyun nas. Tapi kalau yang laisa fihi aisyun nas, yang tidak dibutuhkan oleh semua orang, maka tidak ada masalah. Nah, sehingga apa yang dikatakan tadi bahwasanya Sa'id melakukan ihtikar, itu maksudnya ihtikar untuk barang-barang yang tidak memudarati manusia. Sehingga ringkasnya apa yang dilakukan oleh perawi itu tidak bertentangan dengan hadis. Karena yang dilarang hadis itu adalah yang mudarat, sementara yang dilakukan perawi adalah yang tidak mudarat. Nah. Yaqulu sa'atu Sufyan anta bisil qatli wa qala kanu yaqrabuna hukra wa sa'atu Abu Bakr bin Iyas qala ikbisku. Ini dhaif ya riwayat ini. Kemudian istilah-istilah ini ada al-khabat, itu adalah daun-daunan yang jatuh berarti untuk makanan ternak. Al-bizr itu adalah biji-bijian yang ditanam. Nah, kalau nawa itu ya biji seperti biji yang tidak bisa dimakan, kayak biji kurma dan sebagainya. Nah, seperti ini dilakukan ihtikar tidak akan mengganggu orang-orang, karena ini bukan mafi aisyun nas. Kemudian ada lagi kabsul qatti. Al-kabs al-yabis minal qad
minal qadbi, yaitu yang sudah kering dari al-qadbi, ay an ikhba'il qatti wa idkhalih bil baiti an habshihi. Ini qadbi, qadba, wa inna bawa qadba. Apa qadba itu? Wa inaban dan anggur-anggur, wa qadba dan makanan-makanan untuk ternak kayaknya ya. Cek lagi ya. Ini ternyata mufradul jam, juz sama perlu kita hafalkan supaya nggak perlu lihat lagi. Jadi saya ulang lagi, an-kabsul qatti, an-kabsi, al-kabs sama dengan al-habs, menahan. Al-qatti itu adalah al-yabis min al-qatbi, qatba yang sudah kering. Ini saja di sini maktab syamilahnya lagi lelah, sebagaimana antum lelah yang tak segera mau dibuka. Wa inna bawa qadba an-nabatat takalu tariyah ghaddah, tumbuh-tumbuhan yang dimakan dalam keadaan basah. Seperti kayak apa? Kemangi gitu. Kita lihat tafsir Ibn Abbas, wa innahu qadba qattan wa yuqalu huwa rutbah, yang basah. Enggak ada yang aneh ya, makanan apa itu, ternak. Kita buka di Muntakhab, wa nabatan yuqalu ratban, tumbuhan tanaman yang dimakan dalam keadaan basah. Al-qat, ya kayak gitu tadi ya. Kemangi dan sebagainya, karena tidak mungkin dimakan dalam keadaan sudah kering. Contoh ini ada di dalam zal itu, qattan adalah habbun bariyun la yumbidul adami, satu biji daratan yang tidak ditumbuhkan oleh manusia, baik tumbuh sendiri. Kayak apa itu? Habbun bariyun la yumbidul adami. Tiap ala kulli hal, nama tanaman. Babun fi kasri dirham, bab memecah dirham. Jadi uang dirham sudah jadi uang, kita pecah sehingga tidak bisa digunakan untuk jual beli. Seperti ini tidak boleh karena memadarati kaum muslimin. Hadis ini memang dhaif, tetapi sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Kalau ada sikah atau ada mata uang, sikah itu mata uang, disebut sikah karena dia itu dibuat dengan sikkatul hadid, dengan apa itu yang di bawahnya kereta itu namanya jalannya kereta. Nah itu karena dipukuli dengan palu ya, kemudian ditaruh di atas besi, dipukuli ya, maka disebut sebagai sikah karena itu. Al-jaizah bainahum, yang berlaku di antara mereka, yaitu yang digunakan untuk jual beli di antara mereka. Illa min ba'sin, baru boleh. Babun fit tas'ir, bab tentang menentukan harga, yaitu pemerintah menentukan harga. Tidak boleh beras dijual sekian kecuali sekian. Boleh enggak seperti itu? Nah, Mablamatun kezaliman, berarti tas'ir itu tidak boleh karena disebut Nabi kezaliman. Jadi waktu itu harga di Madinah ada melonjak mahal-mahal,
Maka mereka usul kepada Nabi, tolong antum sebagai pemerintah Madinah menetapkan harga supaya enggak mahal. Nah, kata Nabi, loh yang memahalkan itu Allah, nanti kalau murah pun juga Allah. Sekarang barang ini jarang sehingga mahal, nanti kalau barangnya banyak akan murah lagi. Sehingga solusinya bukan menetapkan harga, tapi antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hukum yang dapat kita petik dari sini ya. Tetapi para ulama fikih mengatakan tas'ir itu boleh apabila maslahat mengharuskan hal tersebut. Misalnya yang sekarang kita lihat bensin, itu kan ditentukan harganya kan. Kalau tidak ditentukan harganya nanti bisa merusak pemasaran bensin, sehingga seperti itu menurut para ulama diperbolehkan. Dia itulah anak nasi kalau masuk ya Rasulullah bahasi fasakirana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innallaha wa masakilu wa bidul bahasi terusah. Fa inna arju'an Allah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadramatin fi dami wala malin. Qala rahimahullah babun fil nahyi 'anil ghishi, bab larangan dari ghish. Ghish itu kebalikan dari nusah. Nusah itu iradatul khair lil ghair. Maka dusta itu termasuk ghish, sehingga seringkali ghish diartikan dusta. Nah, Bila kala anak riwayat anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau dari Umar masalah kai kata beliau akhbaru kemudian lagi an ada saya datang pilih pada kaya dah pilih pada tua mabelud. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya sambil manusia. Nah, dia menjual barang cacat tapi ditaruh di bawah supaya tidak kelihatan cacatnya, itu termasuk khosya. Boleh menjual barang cacat tapi harus dijelaskan ini cacatnya di sini. Dia kala anjahya kala apa maksudnya yang berubah tafsir dari sana. Nih, jadi beliau membiarkan tafsiran laisa minna ya ala zahirihi. Laisa minna ya laisa minal muslimin, berarti kafir ya kan. Tapi maksudnya kufrun duna kufrin. Karena kalau dikatakan laisa minna, laisa mithlana atau laisa ala sunnatina itu menjadi ringan. Allah cuma begitu. Tapi kalau dikatakan kafir akan mengerikan sekali. Jadi maksudnya Sufyan itu biarkan kalimatnya sebagaimana zahirnya supaya orang-orang takut untuk melakukan naqish itu. Nah, Bila itulah babu khiyaril mutabayyi'aini. Alhamdulillah bin Umar anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi malam yaftariqa ila bai'al khiyar. malam yaftariqa yaitu bil badan, bukan bil kalam, karena sebagian ulama mengatakan yaftariqa bil kalam, tapi tidak sesuai dengan pemahaman perawi-perawi hadis. Jadi selama masih kumpul di toko, berarti masih punya hak khiyar, meskipun barang sudah dikasih, meskipun uang sudah dibayar. Dan ini disebut sebagai khiyarul majlis. Adapun kalimat berikutnya itu adalah khiyarus syarti. Dan khiyarus syarti itu ada dua gambaran. Yang pertama adalah kita mengatakan saya minta waktu 3 hari untuk melakukan khiyar, diizinkan, berarti ada jeda 3 hari, maka meskipun sudah pisah tetap masih bisa kembali. Gambaran yang kedua sebaliknya, yaitu kita masih pada tempat tapi disyaratkan ini harus kamu beli, nggak boleh kembali lagi. Kalau zaman sekarang bahasanya adalah barang yang sudah dibeli tidak boleh kembali. Nah, maka seperti itu kalau kita sebagai pembeli setuju, ya sudah, itu berarti masuknya bai'ul khiyar, meskipun masih di toko sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Maka ini kembali kepada hadis al-muslimuna ala syurutihim, ya, sesuai dengan persyaratannya bagaimana gitu. Bila itulah bin Umar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa nahu qala awallah rumah disahibi ihsan. Ya, itu yang disebut bai'ul khiyar syarti. Nah, Bila itulah anak dia yang ambil dari asli anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yaftariqa illa an takuna safqata khiyar. safqata khiyar sama dengan khiyarus syarti. Nah,
wala yahilu lahu ayyufariqa sahibahu khasyata ayyastaqilahu. Istaqila membatalkan, jadi cepat-cepat pergi supaya tidak dibatalkan, nggak boleh. Jual beli itu normal saja, waktunya pergi-pergi, waktunya masih di situ ya di situ aja, santai aja. Abi Hurairah an Abi Waqidi qala qadana basatan lana panadana majiran faba'a sahibu kana farasan biramin summa aqama baqiyata yaumihima walailatihima falamma asbaha minal bad kadara rahilu faqama ila farasihi yusrifuhu fanadima Yusrijuhu memasang sarj atau pelana. Farajulu wa'akhadha biyadi bilbayi Farajulu ayyadfa'ahu ilahi faqala baina wa bainaka Abu Barzah sahibu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataya Abu Barzah binahiyatil askari faqala lahu hadil risab faqala atabaya bi an aqadiya bainakuma biqada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa qala Hisham bin Hasan haddatsahu Jamilun annahu qala ma arakuma iftaraqtuma. Ya, karena masih kumpul, berarti belum pisah. Kalau sudah pisah berarti dianggap sudah habis waktu khiyarnya. Kalau yang ini belinya kepada aqama baqiyata yaumihima walailihima, masih di laskar ya, masih di pasukan tadi ini. Ya, seperti ini bisa khilaf ya. Karena kalau pasarnya besar ya kan, masih berada di pasar lam yaftariqa, padahal pasarnya besar, yang utara sampai selatan misalnya 1 kilo, berarti kalau sudah meninggalkan tokonya ya sudah disebut sebagai iftaraqtuma. Makanya definisi iftaraq tadi bil badan, badannya udah pisah ya udah, meskipun masih sama-sama di pasar tadi, kalau sudah pisah badan, satunya ke utara satunya ke selatan, berarti sudah dianggap pisah. Bihi qala kami Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaftariqanna isnani ila an taradin. Sebagaimana dalam Al-Quran, illa an takuna tijaratan an taradin, maka itu adalah rukun paling inti. Bihi qala an Hakim bin Hizam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyari ma lam yaftariqa wa in sadaqa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in katama wa kadara muliqatil barakah min bai'ihima. Qala Abu Daud wakadzalika rawahu Sa'id bin Abi Urwah wa Ahmad wa amal hamam faqala hatta yatafarraqa aw yaftara salasan. Kalau keduanya jujur berkah, kalau keduanya dusta berkahnya hilang. Kalau salah satunya yang dusta gimana? Diperselisihkan. Saya dulu mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa kalau salah satunya saja maka masih berkah. Tapi kemudian saya mengalami satu kejadian di mana saya membeli sesuatu dan penjualnya tidak jujur, ternyata barangnya tidak berkah, sehingga saya mengikuti pendapat bahwa salah satunya tidak jujur ikut tidak berkah semuanya. Karena salahmu sendiri, kamu kok berjual beli dengan orang yang tidak jujur. Mau jual beli itu cek dulu ya. Jadi jual beli itu jangan asal-asalan. Beli di mana ya, siapa penjualnya, tanya dulu ya. Muslim, jujur, oke. Kalau terkenal di situ itu suka mencurangi, jangan ke sana. Nah, kalau kita tidak mau teliti dulu, kemudian terjadi penipuan, ya salahmu sendiri. Kenapa tidak tabayyun sebelum melakukan jual beli? Maka pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa salah satunya tidak jujur, udah dua-duanya kena, tidak dapat berkah. Satunya karena tidak jujurnya, satunya karena dia teledornya itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.